Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ulfa Rahmawati dari Akademi Pertanian Yogyakarta semester 4. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata setiap harinya itu, setiap rumah tangga akan menghasilkan limbah rumah tangga loh. Nah, limbah rumah tangga itu ada apa aja sih? Limbah rumah tangga itu ada dua macam teman-teman. Jadi yang pertama adalah limbah anorganik dan limbah organik. Nah, limbah anorganik sendiri adalah limbah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Sedangkan limbah organik adalah limbah yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, khusus buat hari ini nih, aku pengen bahas mengenai limbah organik rumah tangga. Ternyata limbah organik rumah tangga yang kita buang begitu saja itu bisa memberikan dampak yang cukup signifikan loh bagi lingkungan. Limbah organik seperti sisa-sisa makanan, sisa-sisa potongan sayuran, sisa-sisa kulit buah dan lain sebagainya, apabila kita buang secara terus-menerus dan menumpuk, mereka akan mengalami pembusukan tanpa adanya oksigen atau anaerob. Nah, ternyata pembusukan secara anaerob ini akan menghasilkan gas metana atau CH2 yang sangat berbahaya bagi lingkungan kita loh. Oleh sebab itu, kita harus mulai belajar bagaimana cara mengolah sampah organik kita. Nah, di sini aku pengen membagikan sedikit tutorial mengenai bagaimana sih cara kita bisa mengolah limbah organik menjadi hal yang bermanfaat. Kali ini aku bakalan share tutorial bagaimana cara kita membuat komposter dari bahan bekas yang ada di sekitar rumah. Apa aja sih bahan yang kita perlukan untuk membuat komposter ini? Yang pertama yaitu adalah galon bekas. Alat yang kita butuhkan hanya membutuhkan gunting dan juga cutter. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita mulai ke proses pembuatannya. Yang pertama, kita memerlukan 2 buah galon bekas seperti ini. Yang pertama, kita akan memotong galon bekas bagian atasnya dan kita akan mengambil bagian bawahnya yang berfungsi sebagai penampung air lindi atau air dari remesan sampah. Lalu galon yang kedua akan kita potong bagian bawahnya yang berguna untuk tempat sampah organik kita. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita mulai potong botolnya. Galon pertama yang kita potong adalah pada bagian atas galon yang berguna sebagai bak penampungan dan juga tutup komposter. Lalu langsung saja kita potong ke galon yang kedua. Pada galon kedua ini, kita potong pada bagian bawah galon yang berfungsi sebagai tempat penampungan sampah organik pada saat melakukan pengomposan. Setelah dipotong, nanti yang akan kita gunakan adalah bagian yang besarnya. Nah, setelah terpotong seperti ini, menjadi 3 bagian seperti ini, kita akan melubangi bagian bawah galon ini sebagai tempat remesan air lindinya. Nah, setelah dilubangi, kita akan menyusun komponen-komponen yang telah ada seperti ini. Jadi ini adalah ember tampungan air lindi dan juga ember tampungan sampah organik. Tampungan air lindi tentu aja di bawah. Terus kita susun tampungan sampah organiknya seperti ini. Kemudian ini kita manfaatkan sebagai tutupnya. Nah, nanti kurang lebih akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk galonnya sendiri kita bisa memberikan warna yang gelap agar cahaya matahari tidak langsung masuk ke dalam komposter kita. Nah, untuk cara penggunaan komposter ini sendiri gampang banget. Jadi yang kita perlukan itu cuma sampah organik tentunya. Kemudian ada sampah coklat. Nah, sampah coklat itu apa sih? Sampah coklat adalah sampah yang terdiri dari daun-daunan kering, rumput kering, bisa juga menggunakan kardus, pokoknya semua sampah yang berwarna coklat dan juga kering. Nah, setelah itu ada juga satu bahan yang gak kalah penting dalam melakukan pengkomposan ini, yaitu adalah tanah. Nah, jadi gimana sih cara kita menyusun sampah-sampah ini untuk jadi kompos? Pertama-tama kita mulai dengan lapisan yang pertama, yaitu adalah sampah coklat. Nah, kita masukkan dulu sampah coklatnya. Sampah coklat yang digunakan pada video ini adalah daun kering, rumput-rumput kering, dan juga kertas karton. Untuk sampah coklat sendiri tidak ada komposisi tertentu ya teman-teman. Nah, tapi kita bisa kasih agak banyakan ya teman-teman. Nah, setelah sampah coklat, kita perlu tanah.
Fungsi tanah di sini adalah sebagai tempat tinggal mikroorganisme dan juga membantu menjaga kelembapan saat pengomposan. Nah, kalau tanahnya udah masuk, langkah terakhir adalah kita buang sampah organiknya. Sampah organik yang kita gunakan usahakan bukan sampah yang mengandung protein tinggi ya teman-teman, karena dapat menyebabkan bau yang menyengat. Nah, jadi yang seperti ini ya, bawah sendiri adalah sampah coklat, tanah, kemudian sampah organik. Untuk pengkomposan ini dapat dilakukan secara berulang, jadi setelah sampah coklat, tanah, sampah organik, sampah coklat lagi, tanah, lalu sampah organik lagi, begitu seterusnya sampai penuh. Nah, usahakan bagian paling atas atau layer paling atas yaitu adalah sampah coklat dan juga tanah. Hal ini bertujuan supaya kompos yang kita buat tidak mengeluarkan bau yang terlalu menyengat. Nah, setelah komponen-komponen yang kita perlukan untuk membuat kompos ini terpenuhi dan layer-layernya sudah benar, kita bisa menyiram kompos kita menggunakan air cucian beras atau EM4 sebagai starter bakteri pada kompos kita. Setelah itu, tinggal kita tutup aja deh pakai penutup yang sudah kita sediakan. Dari komposter ini, selain kompos yang akan kita panen, kita juga akan mendapatkan air lindi yang akan menetes pada bagian bawah galon. Nah, air lindi ini juga bisa kita gunakan sebagai POC loh teman-teman. Nah, apa sih air lindi itu? Air lindi itu adalah air yang menetes dari sampah organik yang kita jadikan kompos, atau dapat kita artikan air dari sampah organik tersebut. Untuk air lindi sendiri dapat kita panen setelah bak penampungan tersebut penuh. Tapi ingat ya teman-teman, untuk air lindi ini tidak dapat kita gunakan secara langsung karena komponen-komponen kimia yang mendukung sebagai pupuk organik itu belum aktif, sehingga jika kita langsung memberikan pada tanaman itu dapat meracuni tanaman. Nah, gimana sih cara kita memanen air lindi ini? Air lindi ini dapat kita panen setelah bak penampungan ini terisi penuh. Setelah kita panen dari bak penampungan, kita dapat memasukkan air lindi ini ke dalam botol-botol kecil yang kemudian akan kita lakukan penjemuran untuk pengaktifan bahan kimia yang ada di dalam pupuk yang akan kita buat tersebut. Untuk lama penjemurannya sendiri, agar air lindi ini bisa kita gunakan sebagai POC, yaitu adalah minimal selama 2 minggu. Jadi kalau lebih dari 2 minggu itu lebih baik ya. Setelah minimal 2 minggu, baru air lindi ini bisa kita gunakan sebagai POC ke tanaman kita. Oke, sekian tutorial dari aku. Semoga bermanfaat. See you next time.